Jokowi marah karena dipecat. Nah, konon katanya sih elit PDIP mendengar Pak Jokowi ingin ganti Hasto sebagai sekjen. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa? Pak Jokowi saat ini juga sudah tidak menjadi kader PDI Perjuangan. Bagaimana caranya mengganti Hasto sebagai sekjen? Wah, ternyata Bu Mega ya yang tahu kelemahan dari Pak Jokowi. Dan bahkan kalau kita lihat dari Tempo bocor alus ya, menyebut Jokowi marah dipecat oleh PDIP. Nah, dipecatnya bukan tanpa alasan, karena diketahui juga PDIP akan menggelar Rakernas lah pada tahun 2025, dan konon katanya itu ada isu akan diacak-acak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat memang pada Pilpres yang lalu setidaknya di internal PDIP itu setidaknya terpecah menjadi dua lah. Ada yang pendukung Jokowi, ada yang pendukung Bu Megawati. Kalau kita lihat kan sudah jelas, bahkan yang loyal terhadap Pak Jokowi itu sangat banyak sekali. Ya seperti Effendi Simbolon, Budiman Sujatmiko, Maurer Sirait, bahkan banyak lagi nama-nama yang cukup kita kenal sebagai kader PDI Perjuangan. Nah, pastinya ini juga Bu Megawati tidak akan mau lah kalau di internal PDIP akan dipecah belah, dan akhirnya membuat keputusan yang sangat keren sekali. Apalagi juga sebelum Rakernas, akhirnya keputusan ini memang harus diambil, seperti halnya memecat Pak Jokowi sebagai kader PDIP. Otomatis lah kalau Pak Jokowi dipecat sebagai kader PDIP, pastinya besok ketika Rakernas tidak ada kader yang setidaknya main dua kaki dan lain sebagainya, karena Pak Jokowi sudah tidak menjadi kader PDIP. Nah, ini juga sangat wow sekali ya. Dan bahkan dari Tempo.co, Jokowi marah dipecat oleh PDIP. PDIP memecat Jokowi dan keluarganya sebagai anggota Partai Banteng. Internal PDIP menduga Jokowi berupaya mengintervensi kepengurusan partai itu. Jokowi marah karena dipecat. Nah, konon katanya sih elit PDIP mendengar Pak Jokowi ingin ganti Hasto sebagai sekjen. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa? Pak Jokowi saat ini juga sudah tidak menjadi kader PDI Perjuangan. Bagaimana caranya mengganti Hasto sebagai sekjen? Kalau kita lihat kedekatan antara Hasto Kristanto dengan Ibu Mega itu sangat dekat sekali. Bahkan setelah manuvernya pada saat lalu Pak Jokowi pada Pilpres yang lalu, saat ini juga bukan rahasia umum lagi kalau hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega sudah retak, dan kemungkinan digantikan oleh Hasto di sini ya. Kalau kita lihat Hasto memang seringkali mengkritik dari manuver-manuver dari Pak Jokowi, bahkan kritikannya sangat keras sekali. Nah, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengaku mendengar upaya Joko Widodo untuk mengacak-ngacak Partai Banteng lewat pergantian sekjen yang saat ini dijabat oleh Hasto. Deddy tak membantah kabar tersebut saat ditanya awak media dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP pada 19 Desember malam. Saya rasa kita tidak berbeda pendapat, jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan pernah membantah, kata dia. Deddy tak mengungkapkan lebih detail ihwal kabar tersebut, namun dia mengaku telah mendengarkan dan itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir jelang pelaksanaan Kongres pada 2025 mendatang. Isu itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja dihembuskan, tapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami, kata Deddy. Dan bahkan juga pada saat lalu ada baliho-baliho, spanduk-spanduk yang menyebut PDI partai ilegal, Ibu Megawati ketua umum ilegal dan lain sebagainya. Nah, ini memang sangat wow sekali ya. Dan apakah itu juga tidaknya ada indikasi akan mengacak-acak lah Kongres PDIP pada tahun 2025? Ya, kita tidak tahu. Tetapi memang yang diucapkan oleh Deddy Sitorus memang kenyataannya demikian. Memang ada baliho-baliho dan spanduk-spanduk yang bertebaran lah menjelang Kongres PDI partai ilegal, Ibu Megawati ketua umum ilegal dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, wah kayaknya juga dari kubu sebelah yaitu pendukung dari Pak Jokowi itu bahkan membenturkan lah setidaknya Bambang Pacul itu dengan PDIP, yang disebut Bambang Pacul bermain dua kaki lah. Bambang Pacul mengundurkan diri karena
lebih memilih bersama Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ini sangat mengejutkan, padahal juga tidak ada hubungannya dengan Bambang Pacul. Kalau kita lihat Bambang Pacul pada saat lalu ketika konferensi pers, setidaknya pemecatan Pak Jokowi dan keluarganya, bahkan Bambang Pacul ada di situ. Jadi sangat bohong sekali, apalagi kalau kita lihat pada Pilkada Jawa Tengah, karena Bambang Pacul lah suara Andika Perkasa itu mampu tengger di 41%. Bayangkan loh, kalau kita lihat Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi hanya didukung oleh partai PDIP, dan bahkan kalau kita lihat dari pendukung Ahmad Lutfi dan Tak Yasin itu puluhan partai politik, dan bahkan didukung secara langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Bahkan pada saat lalu videonya tersebar, dan bahkan Pak Jokowi turun langsung ke lapangan setidaknya mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin. Nah, menurut saya dengan cara berkampanye atau cara pilkada seperti itu, dan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi masih mendapatkan di angka 41%, menurut saya itu angka nggak kaleng-kaleng. Menurut saya sangat keren sekali. Bayangkan kalau partai-partai lainnya misalkan dikeroyok seperti itu dan bahkan didukung oleh presiden secara langsung, kemungkinan partai lainnya akan mendapatkan di bawah 20%. Ini sangat wow sekali, dan kemungkinan peran Bambang Pacul lah yang setidaknya mendongkrak suara Andika Perkasa hingga 41% walaupun dikeroyok oleh partai politik, bahkan mantan presiden dan juga presiden. Nah, walaupun tuduhan dan fitnah menyerang dari semua sisi, tapi Komandan Bambang Pacul tetap tersenyum. Itu membuktikan bahwa mentalitas Komandan Pacul adalah mentalitas rotan yang kemungkinannya hanya bisa melengkung, bukan mentalitas kayu yang mudah patah. Salut. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari John Sitorus, pintar bener main dramanya. Di depan wartawan cuma cengengesan doang, di belakang manuvernya wah asik. Jangan hanya dipecat oleh PDI Perjuangan sebagai pengkhianat, tapi lanjut proses hukum dan diadili, mulai dari ijazah aja lanjut merusak konstitusi. Ya seperti itulah. Dari Vetalewa, dari tukang kayu diberi martabat, dari bukan siapa-siapa lalu diberi harkat, selalu didukung hingga punya jabatan terhormat, tapi lacur akhirnya malah menjadi pengkhianat. Manusia normal menilai itu perbuatan bejat. Suka bohong dan dusta juga hal yang dilaknat. Wajarlah kalau komandan dipecat. Nah, bahkan dari Bung, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya yang ingin mengacak-ngacak partai jelang Kongres 2025. Mengarang bebas terus. Ya, tapi ada benarnya juga. Bahkan banyak, yaitu bocoran dari bocor halus itu terbukti dari bulan ke bulan. Ternyata memang terbukti. Kalau yang paling saya ingat itu Golkar, kayaknya tidak mungkin. Tetapi memang beneran tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, Airlangga mundur dari jabatan ketua umum. Nah, itu juga sangat bohong sekali, dan digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Itu sangat bohong sekali lah. Jadi narasumber dari bocor halus Tempo itu nggak kaleng-kaleng kalau menurut saya, dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan juga Ganjar merespon setidaknya PDIP memecat Pak Jokowi. PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Ketua DPP PDIP Ganjar mengatakan mereka dipecat karena tidak mengikuti aturan internal. Jelas tidak dong, jelas tidak ikut aturan kan, kata Ganjar dilansir Detik Jateng pada 20 Desember. Untuk diketahui, selain memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi, PDIP juga memecat puluhan kader lainnya. Atas dasar itulah Ganjar mengingatkan kader PDIP untuk ikut aturan partai. Ikuti aturan, perintah, kata Ganjar. Ganjar kemudian menganalogikan Jokowi seperti pekerja. Dia bilang setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan harus mentaati aturan di perusahaan itu. Kan gak mungkin kamu ikut media lain toh, pasti ikut kebijakan toh. Kalau kamu tidak ikut kebijakan media tempatmu bekerja berarti imbuh dia. Ya seperti itu, memang sangat masuk akal sekali ucapan dari Ganjar Pranowo ya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat telah menilainya seperti apa ya.